Halo, selamat pagi semua. Kenalkan nama saya Hendy, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 04797441. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek 2 implementasi TJP IP untuk tugas mata kuliah jaringan komputer yang dosen pengampu Bapak Andi Kom. Saya akan melihat dulu laman tugas di Learning UT menggunakan browser. Saya sudah login ke akun saya. Mari kita menuju ke tugas kita. Kita share dulu. Ya, kita disuruh untuk mempraktekkan 20 perintah komen, mulai dari CD, CLS, CLS slash tanda tanya, hingga ke net. Mari kita mulai. Kita akan memulai menggunakan MD atau command prompt yang ada di Windows. Kita persiapkan dulu sharing command prompt-nya. Kita buka dulu share-nya. Ya, kita sudah masuk ke sharing command prompt.
Ya, untuk nomor pertama kita akan diperintahkan untuk membuat perintah CD. Jadi CD ini kan perintahnya digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke lain. Dengan perintah ini kita dapat mengakses folder direktori untuk mengelola file atau menjalankan aplikasi. Coba ya, kita sekarang arahkan ke dalam file saya. Ya, kita sudah masuk ke dalam file saya. Kita dapat pindah ke file yang saya. Mungkin kita coba. Oke, kita sudah masuk. Kita ulang deh. Ya, kita sudah masuk. Nah, perintah ini kita bisa berada dengan perintah ini kita berada dalam folder drive. Pada drive saya dapat mengolah file yang ada di dalam folder tersebut. Kemudian perintah yang kedua, perintah CLS atau perintah clear screen. Perintah ini untuk membersihkan layar, memberikan ruang kosong sehingga output perintah lebih mudah dilihat. Mengatur tampilan layar tidak penuh dengan hasil perintah sebelumnya, membuatnya lebih rapi, lebih terorganisir. Ini hanya mempengaruhi tampilan layar tanpa mengubah data atau file apapun di dalam komputer. Kan bersih semua, yang atasnya tidak ada. Kemudian perintah CLS slash tanda tanya. Jadi perintah ini untuk menampilkan informasi bantuan terkait perintah CLS. Penjelasan singkat cara menggunakan termasuk opsi yang tersedia, serta menjelaskan fungsi bersihkan layar. Perintah ini merupakan bantuan dasar untuk perintah yang lebih kompleks. Hal bantuannya akan lebih mendalam. Coba kita LS, LS. Kemudian perintah keempat, perintah dir S tanda tanya. Jadi perintah ini untuk menampilkan opsi atau bantuan terkait dengan perintah dir sendiri. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file atau folder di tempat kita bekerja atau berada. Banyak banget dirnya. Kita bisa lihat atribut, kita bisa pindah ke dir B, dir C, dir D, dir L, dir write. Kemudian perintah IP conflict. Kita layarnya ya. Kemudian perintah IP conflict, IP config. Jadi perintah IP config itu untuk menampilkan informasi dasar mengenai konfigurasi jaringan pada komputer, seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway all. Jadi perintah ini coba kita bisa melihat ini alamat IP komputer yang saya pakai ini. Dia terhubung dengan jaringan atau tidak, dia terhubung di IP4, IP4, IPv4 address 152 192.168.16.1. Kita berlanjut ke perintah ke-6, perintah ipconfig slash all. Jadi ini memberikan informasi lebih lengkap tentang konfigurasi jaringan dibanding ipconfig biasa, termasuk informasi dasar tentang alamat MAC, HCP, ataupun adaptor jaringan. Ya, praktekkan. Ya, dia lebih lengkap dibanding IP config biasa. Jadi dia bisa lihat Ethernet, dia bisa lihat IP configuration. Kemudian perintah ketujuh yaitu perintah IP config tes tanda tanya. Jadi ini ya untuk menampilkan bantuan atau informasi terkait IP config. Nah, ini sangat berguna jika kita ingin mempelajari lebih lanjut mengenai opsi yang perintah ini. Mengatur konfigurasi IP, ya.
Dia bisa memberikan kita banyak hal untuk melakukan terhadap IV config. Kita bisa renew, kita bisa rilis, membebaskan, atau kita bisa melihat all kompartemen. Kemudian perintah config, IP config yang lain. Perintah ke-8. IP config rilis. Tadi sudah saya sebutkan dia untuk membebaskannya. Melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server. Ya, ya, ya. Saya sempat hilang karena terputus karena dirilis alamat IP saya. Internet saya terputus. Sekarang sudah nyambung lagi. Oke, karena saya sudah pakai IP config renew. Jadi IP config renew menggunakan alamat untuk mendapatkan IP baru dari DHCP. Biasanya digunakan untuk setelah menjalankan IP config release. Kemudian perintah ke-10, IP config display DNS. Jadi itu menampilkan cache DNS lokal. Cache itu menyimpan dan mengenal domain yang sebelumnya diakses. Jadi dia menunjukkan daftar domain yang pernah diakses bersama dengan alamat IP yang terkait. Jadi biasanya untuk menggunakan untuk troubleshooting masalah DNS. Coba kita kan, ya, saya pernah buka Google, ya, saya buka. Kemudian perintah selanjutnya, perintah ke-11, perintah IP config plus DNS. Jadi untuk menghapus cache DNS lokal yang disimpan. Kita biasanya itu bermanfaat kalau kita ngalami masalah dengan akses situs web setelah perubahan alamat IP. Kita praktekkan. Ya, kita sudah bisa membersihkan komputer yang terbaru saat mengakses domain. Kemudian perintah selanjutnya masih di IP, kita disuruh untuk mempraktekkan IP config register DNS. Register. Jadi untuk mendaftarkan ulang alamat IP kita ke komputer server DNS, memperbarui catatan DNS kita di jaringan. Jadi memastikan bahwa komputer kita terdaftar pada server DNS, memperlancar komunikasi jaringan, mempengaruhi informasi DNS yang mungkin telah berubah. Jadi memastikan bahwa komputer kita memiliki catatan DNS baru. Yang penting untuk menghindari masalah konektivitas di jaringan. Mari kita register DNS. The request operation require elevation. Oke, lihat dulu. Kemudian kita berlanjut ke ping. Kita lewatin IP config, kita sekarang ke ping. Jadi perintah ping itu digunakan untuk menguji konektivitas antar komputer dengan komputer lain di dalam jaringan, baik itu jaringan lokal maupun internet. Ping itu mengirimkan paket data ke alamat tujuan dan menunggu balasan untuk memastikan bahwa perangkat tersebut dapat dijangkau. Ada beberapa cara untuk menggunakan ping. Kalau kita coba ping ke lokal tadi saya ping lokal. Jadi dia balik satu time LMS 32 byte update. Kemudian kita coba ke host lain. Kita coba ambil ping barang aja ke 10 ke 54 ke 54 saya tidak tahu ini. Karena kita nggak tahu kan, maka di RTO ini kita kan. Kemudian ping terus menerus.
Jadi ping terus-menerus itu artinya bahwa dia terus-menerus tambah henti. Jadi untuk menghentinya kita pencet tadi seperti tadi, Ctrl C. Kemudian kita berlanjut ke perintah ke-14 itu perintah netstart. Jadi perintah netstart itu untuk menampilkan statistik koneksi dari jaringan ke jaring dari komputer dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Dengan task manager, tapi netstart fokus pada informasi jaringan seperti alamat IP atau port yang sedang. Jadi macam-macam cara untuk menampilkan netstart. Salah satunya adalah Nestat Proto. Nestat Proto itu menggunakan jenis protokol yang digunakan seperti TCP ataupun UDP. Misalnya kita ingin mencoba Nestat Proto slash strip A. Oke, tidak usah pakai Proto, kita aja ke A. Ya, ini jaringan yang saya pakai dan cukup stabil. Kita sekarang ke perintah ke-15 yaitu trace art. Kita ke perintah ke trace art. Perintah 15. Perintah trace art itu untuk mengetahui rute atau jalur yang dilalui oleh paket data untuk mencapai tujuan di jaringan. Dengan mengirimkan pesan ICMP request ke tujuan, art mengirimkan paket dengan nilai time to life atau TTL yang semakin meningkat untuk membantu melacak rute router yang dilalui. Kita coba trace art ke microsoft.com. Kenapa? Oh, bukan trace art, tapi assert. Ya, dia makin meningkat. Jadi dia informasi mengenai rute yang dilewati, termasuk informasi tentang router, tipe, interface, capacity, dan lainnya. Sekarang kita berlalu ke perintah ke-16 yaitu perintah pairing. Jadi perintah pairing itu digunakan untuk mengukur latensi atau waktu tunda dan loss atau kehilangan paket pada jaringan. Ini menggabungkan fungsi ping dan trace. Ia dapat memberikan informasi lengkap mengenai kualitas koneksi dan masalah yang mungkin terjadi. Pairing. Jadi perintah pairing kita bisa lihat host list, kita bisa lihat maksimum host, kita bisa lihat address, segala macam. Kita coba lagi untuk ke Microsoft tadi ya. Pairing, kita untuk melihat hostname, kemudian kita melihat apakah itu maksimum host, kemudian kita mau lihat wait timeout, kita waktu tunggunya 500 coba, kemudian siapa yang kita tuju. Lagi. Kita mau ke learning batch value for option H. Hmm, kita tidak kasih waktunya dari H. Kita kasih 15 saja. Ya, kita kasih 15. Ini tidak. Eh, jadi kita bisa lihat di situ statistiknya 75 second, 75 detik. Aja sebelum kita berlanjut ke perintah ns lookup. Mungkin terlalu lama ya. Bukan saja dulu.
Kemudian kita perintah ke-17 yaitu NS-lookup. Jadi perintah NS-lookup digunakan untuk mencari informasi DNS tentang domain tertentu. Jadi mencari alamat IP dari sebuah situs web. Jadi perintah ini memberikan alamat IP dari Google, IP dari domain yang kita cari, yang digunakan dengan situs tersebut. Kalau kita coba lihat NS-lookup, NS-lookup apa ya? Kita coba ke running lagi ya. Coba ke running. Servernya di gphone.net, itu punya saya. Kemudian non antara answer learning.ut.ac.id itu drive address 104.215.189.62. Kan kita perintah ke-18 yaitu perintah net sh digunakan untuk mengkonfigurasi sebagai pengaturan jaringan di Windows seperti pengaturan firewall, adaptor jaringan dan lain-lain. Ya, banyak ada firewall, bridge, deal, client, DNS client, firewall, interface. Nah, kita coba ambil satu, kita mau lihat apa? Kita mau lihat contohnya, kita mau lihat interface, kemudian mau lihat IPv4 show config. Jadi perintah itu menggunakan menampilkan konfigurasi jaringan pada IP4 pada perangkat yang terhubung seperti alamat IP, subnet mask. Oke, sekarang kita beralih ke perintah ke-19 yaitu perintah router. Digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table pada sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host pada sebuah jaringan yang besar, jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Root biasanya digunakan untuk menyusun trafik aplikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router. Kan kita lihat dulu root itu hanya apa saja. Kita perintah root untuk salah. Ya, ini IP root interface segala macam. Kemudian selanjutnya kita ke perintah nomor 20 itu perintah net. Jadi perintah net itu digunakan untuk mengelola berbagai layanan di jaringan Windows seperti melihat komputer yang terhubung, mengatur waktu, memulai atau menghentikan layanan. Jadi perintah net itu adalah lihat, dia bisa kita lihat, dia bisa lihat account, dia bisa lihat komputer, dia bisa lihat config, continue, file, group, help, local group, pause, session, share, start, statistik, stop, time, use, user view. Coba kita lihat user. Usernya saya, default akunnya seperti itu. Ya, demikian tadi kita telah mempraktikkan berbagai perintah dasar untuk menggunakan command prompt dari perintah TCP/IP melalui command prompt dalam mata kuliah jaringan komputer. Kita telah mempelajari berbagai perintah penting, perintah dari mengelola directory, memeriksa konflik jaringan, sehingga mendiagnosis masalah connectivity. Terima kasih, salam sukses. Andi.